Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hima Koneta Desika dengan NIM 221330065, kelas KPI 4B, akan menjelaskan mengenai learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel. Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, kami masuk di jam 9:10. Seperti biasa, kami melanjutkan presentasi oleh kelompok 2 dengan judul materi cara cepat meliput berita, menulis berita, dan artikel. Ada anggota kelompoknya ialah Dahlia Puspita, kemudian ada Fadil, kemudian ada Saidah, kemudian ada Hima Koneta Desika, kemudian ada Zulfa Sofiatun Nisa Jaha, selanjutnya ada Gama Rasa Abdul Aziz. Kemudian Dahlia sebagai moderator memanggil pemateri pertama, yaitu Fadil Muhammad, akan menjelaskan mengenai teknik peliputan berita dan langkah-langkah peliputan berita. Teknik peliputan berita terdapat 4 teknik. Yang pertama yaitu reportase, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada riset kepustakaan, yang keempat ada kantor berita. Kemudian selanjutnya Fadil menjelaskan mengenai langkah-langkah peliputan berita. Yang pertama ada melakukan riset pendahuluan, kemudian yang kedua ada menentukan fokus berita, kemudian yang ketiga ada mengumpulkan data. Selanjutnya setelah Fadil selesai menjelaskan teknik peliputan berita dan langkah-langkah peliputan berita, dilanjut oleh Saidatul Mardiah yang akan menjelaskan mengenai cara menulis berita. Cara menulis berita yang pertama itu ada rumusan umum. Rumusan umum yang menjadi panduan dalam menuliskan sebuah berita, yakni 5W1H, yaitu ada what, who, when, where, why, how. Jadi apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Yang kedua yaitu ada struktur penulisan berita. Yang pertama ada piramida. Dimaksud ini ada piramida tegak. Yang pertama itu ada pembukaan. Yang paling atas ada pembukaan, yang di tengah ada uraian, yang ketiga itu yang terakhir ada kesimpulan. Kemudian ada juga piramida terbalik, yaitu yang pertama ini ada headline. Kemudian ada lead, kemudian ada body, dan yang terakhir ada kronologis. Jadi apa ini headline? Yang pertama headline ini biasanya ada banner headline, kemudian yang kedua ada spread headline, yang ketiga ada secondary headline, yang keempat ada subordinate headline, yang keempat ada lead atau teras berita, yakni paragraf pertama dalam sebuah berita yang berisi ringkasan dari keseluruhan isi tulisan. Yang kelima ada kutipan, yang biasanya ada tanda kutip, yaitu kayak sumber gitu. Selanjutnya moderator mempersilahkan untuk pemateri ketiga menjelaskan mengenai tujuan penulisan berita. Tujuan kegiatan menulis berita adalah melaporkan seluk-beluk suatu peristiwa yang telah atau sedang atau yang akan terjadi. Melaporkan di sini berarti menuliskan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Di berita itu dituliskan sebagai rekonstruksi atau gambaran tertulis apa yang terjadi. Kemudian selanjutnya ada Zulfa yang akan menjelaskan mengenai cara penulisan artikel. Yang pertama yaitu ada artikel deskripsi. Artikel deskripsi menjelaskan mengenai suatu kejadian, mengenai peristiwa atau suatu persoalan yang dapat diamati secara langsung. Kemudian yang kedua ada artikel narasi, kemudian yang ketiga ada artikel eksposisi, ada artikel persuasi, kemudian ada artikel argumentasi, kemudian ada artikel ilmiah populer, yang ketujuh ada artikel opini, kemudian yang terakhir ada artikel ulasan. Selanjutnya ada Gama Rasa yang akan menjelaskan mengenai tujuan penulisan artikel. Yang pertama ada sebagai wadah untuk mendapatkan edukasi, Yang kedua ada sebagai wadah untuk menyampaikan gagasan, kemudian sebagai wadah untuk
bisa berpikir secara sistematis. Dan yang terakhir, sebagai wadah untuk menjelaskan suatu permasalahan yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. Setelah semuanya selesai menyampaikan materinya, moderator mempersilahkan para mahasiswa untuk bertanya. Ada Mardiah yang bertanya, kemudian setelah dia bertanya dijawab oleh para pemateri dan diperjelas oleh Pak Adi Kusuma. Kemudian waktu habis untuk kelas Pak Adi, kemudian Pak Adi menyuruh kita untuk berfoto seperti biasa untuk dimasukkan ke GCR. Lalu mempersilahkan para mahasiswa untuk keluar kelas. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.